Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Eli Makeup. Di video kali ini aku mau tutorial makeup untuk foto-foto. Karena klien aku dari beberapa hari yang lalu dia minta makeup untuk foto-foto. Jadi jangan lupa simak video ini sampai habis ya. Jadi langkah yang pertama itu aku semprot dulu mukanya pakai setting spray dari Evian. Kemudian aku pakaikan aloe vera dari Wardah supaya muka klien aku itu lembab dan gak kering. Karena kalau muka klien kita itu udah lembab, jadi untuk pengaplikasian foundation itu jadi lebih mudah. Dan teman-teman juga bisa pakai merek lain seperti dari Makeover, Ultima, dan yang lainnya. Kemudian aku aplikasikan foundation sedikit demi sedikit menggunakan kuas makeup. Dan di sini aku menggunakan foundation dari Maybelline yang natural. Dan aku lupa ini shade-nya nomor berapa, tapi intinya foundation yang aku pakaikan untuk klien aku ini dia warnanya natural. Kemudian kita ratakan foundation menggunakan sponge makeup. Dan sponge makeupnya ini sebelum aku pakai untuk meratakan foundation di wajah, terlebih dahulu aku basahkan dulu sponge makeupnya agar mudah untuk diaplikasikan. Karena kalau sponge makeup kita kering, bedak kita, foundation kita otomatis akan nempel semua di sponge makeup kita. Dan kemudian di sini aku tambahkan pakai foundation dari Naturactor untuk menambahkan bagian yang masih belum tertutup seperti bekas-bekas jerawat atau noda lainnya di wajah. Karena di sini aku nggak punya concealer, jadi aku pakainya foundation dari Naturactor aja. Karena memang biasanya aku pakainya itu dari Naturactor untuk di bawah mata supaya kantung mata klien kita itu nggak kelihatan. Kemudian blend foundationnya sampai selesai, sampai benar-benar udah rapi. Dan kalau ngeblend foundationnya ini nggak boleh terlalu digeser, cukup di tap-tap aja pelan-pelan, nggak perlu cepat-cepat juga. Dan kalau kita geser untuk pengaplikasian foundation itu akan terlihat nggak bagus, jadi cukup kita tap-tap aja pelan-pelan. Yang penting foundation itu rapih dan merata keseluruhan di wajah klien kita. Dikarenakan ini juga step pertama pengaplikasian foundation, jadi kita tuh harus benar-benar perhatikan dan harus benar-benar teliti. Next, kemudian di sini aku pakai cream blush dari Jafra yang peach. Dan warnanya ini tuh super natural dan bagus banget, apalagi kalau kita pakai buat look yang soft. Cream blush ini teksturnya itu seperti foundation. Pokoknya ini rekomendasi banget buat kalian, karena cream blush Jafra ini dia punya 3 fungsi selain buat blush on, eyeshadow, dan juga lipstick. Pokoknya kalian wajib coba dan wajib punya cream blush dari Jafra ini. Itu ada 3 warna, ada peach, mauve, dan peony. Tapi di sini aku pakai yang peach aja karena aku lebih suka banget lihat muka klien aku. Sepertinya dia cocok pakai warna yang kalem-kalem. Dan kemudian aku pakaikan kontur dalam dari tulang pipi, hidung, bagian yang kita ingin tonjolkan seperti hidung, supaya hidung klien kita itu terlihat lebih mancung lagi di bagian jidat. Dan jangan lupa untuk blend kembali supaya kontur itu merata dan gak berantakan. Selesai aku blend, kemudian kita next ke step selanjutnya, yaitu kita pakai bedak tabur. Di sini aku pakai bedak tabur 2 macam, yaitu dari Mars sama Wardah. Dan yang pertama aku pakaikan bedak tabur ini dari bedak Mars itu yang katanya bagus banget meresap keringat. Jadi aku pakaikan ini, kemudian aku pakaikan yang Wardah, aku double 2. Hampir kelupaan, tadi aku pakai bedak Mars itu yang warna putih, dan yang Wardah itu aku pakainya yang natural.
Di sini aku nggak tanggung-tanggung dan nggak pelit-pelit mengaplikasikan bedak tabur ke muka klien aku, karena semakin banyak bedak tabur yang aku pakaikan itu, foundation kita akan sangat terkunci dan nggak mudah crack atau pecah. Dan jangan lupa sapu bagian bedak tabur yang sudah kita pakaikan tadi. Next, selanjutnya di sini aku pakaikan eyeshadow dari Vocalour. Aku pakaikan warna yang lebih muda seperti orange kecoklatan. Cukup ditotol sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Dan pengaplikasian eyeshadow ini nggak perlu kita tindis, cukup ngambang-ngambang aja. Yang penting warnanya itu nempel di kelopak mata klien kita. Karena kalau pengaplikasian eyeshadow itu terlalu ditindis, jatuhnya itu hasil akhirnya langsung ngeblok menor gitu. Jadi kalau kita pengaplikasiannya ngambang-ngambang aja, jadi kita bisa lihat kekurangan dan kelebihannya. Dan kalaupun kita mengaplikasikan eyeshadow di bagian kelopak mata kurang tebal atau kurang gimana, jadi kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit. Dan aku pakaikan eyeshadow bagian belakang kelopak mata itu warna merah, karena looknya itu kita menyesuaikan warna baju, karena baju klien aku itu warna merah. Dan di bagian depan kelopak mata akan aku pakaikan warna kuning keemasan, supaya nantinya itu hasilnya terlihat lebih wow lagi dan matanya tuh lebih nonjol. Pokoknya kita membutuhkan waktu yang lama untuk mengaplikasikan eyeshadow bagian mata, karena semakin lama dan semakin teliti kita mengaplikasikan bagian eyeshadow di mata, hasil akhirnya pun akan lebih bagus dan rapi. Jangan lupa di bagian bawah mata kita kasih eyeshadow juga yang warna agak kecoklatan. Dari pengalaman yang aku alami dari makeup ini, pokoknya bagian mata dan alis itu hal yang harus benar-benar diteliti, dan pembuatannya itu super lama, karena di bagian alis dan mata itu akan menjadi satu pandangan yang pertama dilihat oleh orang-orang yang menilainya. Lanjut, di sini aku pakaikan eyeshadow yang glitter yang warna kuning keemasan di bagian kelopak depan mata. Lanjut lagi ke step selanjutnya. Di sini aku pakai bulu mata dari Belle yang nomor 747, dan aku pakaikan lem dari X-Trend Eyelash Adhesive. Setelah aku aplikasikan lem di bulu mata, kemudian aku pasang bulu matanya. Dan ini sudah terpasang dua-duanya, tapi maaf bagian sebelahnya bulu matanya agak lepas, dan nanti bakalan aku perbaiki lagi. Kemudian aku sisir bagian alis menggunakan gel alis supaya alisnya itu lebih rapih dan tegas, dan gak bakalan ada bulu alis yang berdiri. Setelah kita sisir bagian alis dari belakang ke depan, kemudian kita kembalikan lagi, rapikan alis dari depan ke belakang. Karena aku rasa bagian alisnya sudah teraplikasikan dengan gel alis. Kemudian aku lanjut bingkai alisnya dari bawah. Aku pakai pensil alis dari Implora yang warna coklat. Setelah bingkai alis dari bawah alis, kemudian kita lanjut ke bingkai bagian atas alis klien kita, dan perlahan kita mengisi bagian alis dari belakang ke depan. Bagian mengisi alis bagian belakang itu boleh kita tindih sesuai selera kita. Kemudian bagian depan alisnya itu cukup kita ngambang-ngambang aja, dan jangan lupa untuk disisir bagian alis supaya lebih rapih lagi. Bagian depan alisnya di sini aku aplikasikan ke atas, bukan menyamping, supaya agak ada bulu-bulu alis yang berdiri bagian depannya, dan aku sisir lagi. Dan ini alis yang sebelah udah aku bingkai juga. Kemudian aku rapikan lagi di bawah alis menggunakan kuas alis, dan aku rapikan menggunakan foundation dari Naturactor. Jadi setelah pembuatan alis, aku rapikan bagian bawah alis dan di bagian atas alis yang kurang rapi menggunakan foundation dari Naturactor, supaya alisnya lebih rapi dan lebih bagus lagi.
Jadi kalau aku rasa alisnya masih kayak agak kebesaran, jadi aku kecilkan lagi menggunakan foundation. Jadi di dunia makeup itu benar-benar kita harus teliti saat pembuatan alis ataupun yang lainnya. Oke, dan di sini alis yang sebelum udah aku rapikan, kemudian aku lanjut pakaikan bedak padat dari Wardah yang natural. Di sini aku aplikasikan menggunakan brush tanpa spons bedak, karena aku rasa lebih mudah dan lebih enak mengaplikasikan bedak padat menggunakan brush. Lanjut lagi, setelah aku rapihkan bagian alis menggunakan foundation, aku nggak lupa aku timpa lagi menggunakan bedak padat dari Wardah supaya alisnya itu lebih rapi lagi dan gak kelihatan foundation yang aku pakai buat rapikan alis tadi. Setelah itu aku lanjut ke eyeshadow bagian mata karena ada yang kurang, jadi aku tambahkan sedikit warna supaya lebih terang lagi. Karena ada yang kurang, jadi aku tambahkan. Dan lanjut lagi ke step selanjutnya karena masih ada beberapa step yang belum selesai. Lanjut lagi aku ke blush on luar. Di sini aku pakai dari Emina yang warna peach juga. Aku aplikasikan di bagian pipi dan di bagian dagu juga supaya kelihatan lebih manis. Karena klien aku juga udah manis, jadi aku mau tambahkan manis lagi. Lanjut ke highlighter. Di sini aku pakai yang dari Wardah yang 3 warna, ada pink muda, putih, dan juga coklat muda. Di sini aku pakai yang warna putih. Lalu aku aplikasikan di bagian pipi, di bagian bibir, juga dagu dan jidat supaya lebih kelihatan glowing. Lanjut lagi aku ke bagian kontur luar supaya makin jelas lagi hidungnya biar lebih mancung. Setelah selesai aku pakaikan kontur luar karena tadi hidungnya belum aku kasih highlighter, jadi aku lanjut lagi ke highlighter untuk hidung supaya lebih kelihatan wow, hidungnya lebih mancung karena hidung klien aku juga udah lumayan bagus. Jadi di sini aku tambahkan lagi highlighter di bagian hidung. Lanjut lagi ke bagian lipstick. Di sini aku pakai 2 lipstick dari Wardah yang 01 dan juga RK Lip Matte yang 01. Di sini aku pakaikan dulu yang RK Lip Matte yang 01, kemudian aku ombre pakai lipstick Wardah yang 07. Dan yang terakhir aku kunci makeup aku pakai setting spray dari Evian. Dikarenakan durasi video tutorial aku habis, jadi aku lanjutkan dengan ini. Langkah terakhir tadi aku pakaikan setting spray dari Evian supaya hasil makeup aku terkunci dan gak mudah luntur dan tahan seharian. Dan ini dia hasilnya. Jangan lupa kalau kalian suka video aku, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.